Bencana banjir di Sumatera masih menyisakan luka mendalam untuk rakyat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagian masyarakat di sana bahkan sempat putus asa karena distribusi bantuan yang kurang merata. Bahkan rakyat Aceh juga harus menghadapi ancaman persatuan setelah pengibaran bendera bulan bintang. Beruntung, Prabowo Subianto langsung turun tangan menumpas kekuatan asing yang berusaha mengacaukan NKRI lewat Tanah Rencong. Cetak Gol coba merangkum bagaimana ketegasan Indonesia menyelamatkan Sumatera dari akal-akalan kekuatan asing. Ancaman mengulang luka lama disusupi asing. Bencana alam masih belum kunjung pergi dari tanah Sumatera. Setelah hampir 1 bulan dihantam banjir bandang, Sumatera kembali harus berhadapan dengan gempa bumi. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya sempat diguncang gempa bumi tektonik dengan magnitudo 3,7 pada 31 Desember silam. BMKG menyebut penyebabnya karena aktivitas patahan di zona sesar besar Sumatera. Bukan hanya sekali, wilayah lain seperti Nia Selatan juga berguncang akibat gempa. Getarannya mencapai magnitudo 3,6 yang terjadi di kedalaman 20 km. Di awal Desember 2025, Sumatera juga sempat mengalami erupsi Gunung Marapi. Bencana gempa yang terjadi 2 kali sebelumnya bahkan membuat warga mengira Gunung Marapi meletus. Berbagai bencana yang terus melanda Sumatera ini membuat keadaan warga setempat masih belum bangkit. Mereka bahkan mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Sejumlah demonstrasi sempat digelar pada Desember 2025 oleh penduduk Aceh. Mereka menilai banjir bandang yang terjadi sejak November sudah waktunya ditetapkan sebagai bencana nasional. Alasannya, karena jumlah korban jiwa terus meningkat dan distribusi bantuan masih lamban. Laporan terkini menyebut jumlah korban yang gugur akibat banjir bandang Sumatera mencapai 1.157 jiwa. 206 orang dinyatakan hilang dan 7.000 warga lainnya luka-luka. Melonjaknya jumlah korban ini sempat mendapat sorotan tajam dari media asing, salah satunya surat kabar dari Prancis, Agence France-Presse atau AFP. Media negeri Napoleon ini mengkritik keras lambannya bantuan dari pemerintah pusat. AFP juga sempat menilai Presiden Prabowo Subianto tidak tanggap meninjau lokasi bencana. Menurut mereka, kedatangan RI-1 di Aceh Tamiang nggak memberikan dampak apapun. AFP berdalih masih banyak rumah-rumah warga yang tidak terjangkau bantuan pusat. Kehebohan banjir bandang Sumatera semakin membesar dengan peristiwa pengibaran bendera bulan bintang. Sejumlah warga di Aceh turun ke jalan sembari membawa simbol Gerakan Aceh Merdeka. Sontak, aksi konvoi ini sempat memicu respons pro dan kontra di publik. Banyak yang menilai rakyat Aceh sudah putus asa dengan pemerintah pusat sampai akhirnya mengibarkan bendera bulan dan bintang. Seperti diketahui, Aceh memang diberikan izin untuk mempunyai simbol identitas budaya seperti bendera tersebut. Hal ini tertuang dalam hak-hak istimewa yang disepakati pada Perjanjian Helsinki 2005. Namun, sebagian masyarakat justru bersikap kontra karena menilai tindakan tersebut bisa memicu konflik baru. Pasalnya pengibaran bendera bulan bintang rawan disusupi kekuatan asing. Bagi pihak yang kontra, aksi rakyat Aceh ini bisa dimanfaatkan untuk memecah belah Indonesia. Alhasil, pemerintah pusat langsung turun tangan menerjunkan Tentara Nasional Indonesia. TNI menegaskan bahwa pelarangan bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Ujar Maijen TNI Freddy Ardianza. Keberanian Prabowo menolak akal-akalan asing. Keberanian Prabowo menolak akal-akalan asing. Prabowo Subianto menunjukkan keberanian besar dalam menjaga kedaulatan nasional. Beliau secara tegas menolak berbagai bantuan asing yang dinilai sangat mencurigakan. Pengalaman masa lalu membuat sang presiden sangat waspada terhadap infiltrasi kepentingan luar. Bantuan bencana seringkali dijadikan celah untuk menyusupkan agenda politik tertentu. Dilansir dari reporter MY, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi objek asing. Dirinya mengutamakan harga diri bangsa
di atas sekadar pemberian materi tulus. Prabowo sempat menolak bantuan negara lain saat terjadi bencana besar di wilayah Sumatera. Keputusan beresiko ini memicu pertanyaan mengenai alasan dibalik penolakan tersebut. Presiden Republik Indonesia ini menjelaskan alasan utama adalah menjaga kemandirian operasional. Beliau tidak ingin personil asing mengakses wilayah sensitif milik tanah air. Politisi Partai Gerindra ini tetap terbuka pada bantuan jika syaratnya tidak mengikat kedaulatan negara. Bodoh sekali kalau menolak bantuan tulus untuk rakyat, tegas Prabowo lugas. Beliau memisahkan bantuan murni kemanusiaan dengan alat spionase terselubung pihak asing. Setiap logistik yang masuk wajib melalui pemeriksaan ketat Otoritas Keamanan Indonesia. Ketegasan ini terbukti saat Pemkot Medan mengembalikan bantuan logistik dalam jumlah besar. Berdasarkan laporan media Detik, mereka mengembalikan 30 ton beras kepada Uni Emirat Arab. Sebelumnya negara tanah warisan mengirimkan bantuan dengan sebuah syarat. Indonesia diminta untuk lebih aktif di panggung internasional sebagai pendukung Uni Emirat Arab. Kami akan selalu mendukung permintaan Indonesia, asalkan mereka menyatakan ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional, kata Abdullah Salim Al-Daheri selaku Duta Besar Uni Emirat Arab. Presiden Republik Indonesia menganggap pernyataan ini bakal membuat Indonesia memiliki beban. Prabowo tetap tegas dengan prinsip menjadikan negeri Nusantara sebagai negara non-blok. Selain itu, politisi 74 tahun ini juga ingin membuktikan martabat bangsa jauh lebih berharga daripada tumpukan logistik. Beliau ingin Indonesia mampu mengelola bencana secara mandiri tanpa bantuan. Kemampuan evakuasi mandiri kini menjadi standar baru dalam manajemen bencana Indonesia. Prabowo memantau kesiapan TNI agar selalu siap tanpa bantuan dari luar. Kedaulatan tidak bisa dibeli dengan beras atau bantuan materi pihak asing, ujarnya. Diplomasi bantuan dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati aturan main. Indonesia hanya bekerja sama dengan negara yang menghargai integritas wilayah kedaulatan. Sikap Prabowo memberikan pesan kuat bahwa Indonesia tidak bisa didikte pihak luar. Ketegasannya membangkitkan rasa nasionalisme rakyat yang rindu pemimpin berkarakter sangat kuat. Bahkan negara tetangga kini mulai mengikuti langkah Indonesia memperketat regulasi bantuan asing. Kita menjadi pionir dalam memproteksi keamanan wilayah dari ancaman kedok kebaikan. Dilansir dari bernama Malaysia, juga mulai melakukan penolakan bantuan dari beberapa negara. Mereka menganggap sokongan tersebut hanya menjadi bumerang bagi negara. Selain menjadi pionir, Prabowo menulis sejarah baru sebagai pemimpin yang bertindak nyata, menjaga kehormatan. Dunia kini sangat menghormati Indonesia karena berani berkata tidak pada tawaran. Kemandirian ini adalah modal utama menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Jaket parasut kece dari brand Zako kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketegasan Indonesia menyelamatkan Sumatera dari akal-akalan asing. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan yang dibuat oleh Prabowo Subianto sudah benar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.